Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 dengan judul firman Tuhan, puji-pujian kepada Allah Israel. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah juga Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami roh pengertian supaya kami hidup di dalam jalan-Mu. Malam hari ini kembali kami memohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami beroleh pengertian akan firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhanmu. Itulah yang menjadi bagian das Alkitab yang akan saya ajak untuk kita sekalian bersama-sama renungkan. Pujilah Tuhanmu. Memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan tentu adalah layak untuk kita lakukan. Mengagungkan Tuhan, memasyurkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu sepatutnya kita nyatakan kepada Tuhan. Kebaikan demi kebaikan telah dinyatakan Tuhan di dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan kita sendiri, kita senantiasa menyatakan pujian kepada Tuhan. Nah, kita pada malam hari ini menyatakan puji-pujian kepada Allah Israel. Salah satu bukti nyata bagi kita untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan adalah sampai saat ini kita diberikan nafas kehidupan. Sampai saat ini kita boleh ada semua atas kasih karunia Tuhan. Kini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 ini, di mana di sana dinyatakan dalam ayat 12 mengawali perenungan kita, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah orang kepunyaan Tuhan atau milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji-pujian akan kuasa Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini adalah pujian atas kuasa Tuhan terhadap ciptaan dan juga sejarah kehidupan ini. Puji-pujian atas kuasa Tuhan terhadap ciptaan dan sejarah kehidupan manusia ini. Ketika kita bersama-sama merenungkan bagaimana bahwa pengalaman menyatakan Tuhan berkuasa atas bumi, Tuhan berkuasa atas manusia. Bahkan sejarah kehidupan manusia menyatakan dengan jelas kepada kita bagaimana Tuhan berkuasa. Dalam nas kita ini digambarkan dengan ada beberapa perkataan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bahkan kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Di mana semua ini menggambarkan bahwa kemahakuasaan itu hanya ada pada Tuhan. Dalam seluruh kehidupan manusia, Tuhan di atas segala-galanya. Kekuatan manusia, kekuatan para raja-raja, pahlawan, kuda-kuda peperangan yang pakai, semua itu tidak akan dapat menyelamatkan hidup hanya oleh pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sanalah kita akan menemukan bahwa pertolongan Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dinyatakan dalam nas ini,
jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Pertolongannya dinyatakan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa-masa seperti ini adanya COVID-19, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kemampuan kita untuk menghadapi segala sesuatu, hendaklah semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Berbagai upaya yang kita lakukan, kita tetap mengandalkan Tuhan, memohon kekuatan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk menyatakan dalam kehidupan ini tetap memuji Tuhan. Pujilah Tuhanmu. Memuji Tuhan atas kebesarannya di masa-masa yang telah lewat dan berharap terhadap Tuhan yang sama di masa yang akan datang. Sehingga kita akan menemukan bahwa kehidupan orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, mereka berbahagia. Pada saat saya bacakan ayat 12 tadi yang menghantar kita mengawali perenungan firman Tuhan ini, berbahagialah yang Allahnya adalah Tuhan, berbahagialah yang menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kita datang dari Tuhan, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Jika perbuatan kemahakuasaannya dalam sepanjang sejarah manusia dinyatakan, kita juga berharap untuk saat ini pertolongan Tuhan datang kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Kuasa, yang empunya langit bumi, ciptaan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena melewati firman-Mu, kami tetap diingatkan untuk memuji Tuhan, mengingatkan kami bahwa apapun kekuatan, kebesaran kami tidak akan mampu menyelamatkan hidup kami tanpa pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu menyatakan berbahagialah kami yang menjadi milik Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan beroleh pertolongan. Dalam menghadapi kehidupan ini, dalam adanya virus COVID-19 ini, kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Kami diberikan hikmat sehingga boleh hidup dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.